warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifatun Nufus dengan NPM 2213032010 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume materi PKKMB dari hari pertama hingga hari terakhir. Kita lihat videonya sampai akhir. Untuk hari pertama ada 3 materi. Materi pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Untuk materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Dan materi yang ketiga adalah penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Definisi UU ITE adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, huruf, tanda, angka, akses, dan lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa anti-bullying. Membahas ini pastinya menuju ke arah bully. Bully terjadi di mana-mana, baik di sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Bully sendiri memiliki arti perilaku yang tidak menyenangkan secara verbal fisik maupun sosial di dunia nyata ataupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan, baik dilakukan perorangan ataupun sekelompok. Untuk materi yang ketiga, yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi yang pertama yaitu nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari agama, dan yang kedua adalah prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar, ciri khas dari umat Islam. Hari kedua, materi PPKMB. Materinya ada 3 juga. Yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat. Dan materi terakhir, etika dan norma kehidupan kampus. Materi pertama untuk hari kedua adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perumusan visi Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ada 4 pilar. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Dan pilar yang terakhir, penetapan ketahanan nasional dan data kelola pemerintahan. Untuk materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, dan obat-obatan. Permasalahan hidup di Indonesia dan dunia ada 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Untuk manajemen resiko. Mengapa perlu manajemen resiko? Manajemen resiko terjadinya perubahan lingkungan hidup yang terus-menerus, meningkatnya permintaan good governance organisasi, contohnya CSA. Untuk materi terakhir yaitu etika dan norma kemahasiswaan kampus. 10 karakteristik mahasiswa ideal. Rajin, memiliki cita-cita yang tinggi, disiplin, rendah hati, peduli terhadap lingkungan, memiliki orientasi yang jelas, kreatif bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, dan yang terakhir inovatif. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Kedua, kembangkan minat dan bakat. Ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Keempat, jujur berintegrasi sopan. Dan yang kelima, lakukan yang terbaik selama kuliah. 4 tipe karakter mahasiswa. Pertama, tipe mahasiswa studi orientasi atau mahasiswa yang sangat menyukai belajar tetapi kekurangannya sulit bersosialisasi. Yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented, mahasiswa yang mampu bersosialisasi dengan baik, suka berorganisasi, namun karena aktif di luar akademik, mahasiswa ini tipe yang menjadi sulit untuk belajar dan lulus. Ketiga, mahasiswa tipe studi orientasi dan organization oriented, mahasiswa yang seimbang, mahasiswa yang suka belajar dan juga pintar bersosialisasi dan berorganisasi. Dia dapat memanajemen dan membagi waktu dengan baik. Dan tipe karakter yang terakhir, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Tipe mahasiswa ini adalah tipe yang terburuk karena lebih mementingkan kuliah untuk bermain dan berkumpul bersama teman, bukan belajar. Untuk hari ketiga ada 4 materi. Pengenalan pimpinan, pembelajaran di perguruan tinggi era 4.0 dan plagiarisme, sistem perkuliahan bimbingan akademik dan kerjasama, dan yang terakhir, fasilitas perkuliahan dan mahasiswa. Untuk materi pertama yaitu pengenalan pimpinan. Dekan FKIP dipimpin Profesor Dr. Andes Patuan Raja, MPD.
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Andes Supriyandi, MPD. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Sunyono, MSI. Dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Riswanti Rini. Untuk materi kedua, pembelajaran di perguruan tinggi era 4.0 dan plagiarisme. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Ketika melakukan tugas-tugas dan kita menulis, isi kalimat kita mengambil dari karya orang lain atau menjiplak, itu sama saja dengan pencurian hasil. Sistem perkuliahan bimbingan akademik dan kerjasama. Kuliah menggunakan SKS, sistem kredit, sistem semester, dan satuan kredit semester. Materi ketiga, fasilitas perkuliahan dan mahasiswa. Fasilitas yang pertama, tempat parkir terpadu ada 2, BNI dan GSG. Gedung Dekana, loket registrasi UKT, aula tempat kumpul mahasiswa 200 orang, ruang dekan fakultas. Gedung B, gedung ilmu pendidikan, aula B, ruang sidak, toilet, laboratorium PAUD, ruang baca. Dan gedung C, pendidikan bahasa sastra dan seni, kantor, ruang guru besar. Aula C, kapasitas 400 orang. Materi untuk hari keempat. Ada 3 materi: pengenalan struktur organisasi jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengenalan program studi PPKN, dan pengenalan dosen prodi. Berikut ini adalah struktur organisasi jurusan prodi. Bisa dilihat di gambar. Materi selanjutnya, pengenalan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, prodi PPKN. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan prodi. Yang kedua, profil lulusan. Ketiga, kurikulum. Keempat, MKBM. Dan yang terakhir adalah SKS. Bisa kunjungi website PPKN Unila. Untuk materi terakhir yaitu pengenalan dosen. Dosen PA sendiri sama dengan wali kelas saat sekolah menengah. Namun bedanya ada banyak, yaitu tugas dosen PA: membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah, memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa, mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa, dan yang terakhir, membantu mengatasi masalah mahasiswa dalam perkuliahan. Cukup di sini hasil resume materi PKKMB selama 4 hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.